Oke, halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik, terima kasih. Oke, dengan dokter Melia, boleh nggak sih kita dokter memperkenalkan diri lagi nih sebenarnya? Oke, saya Dr. Meliawati Hermawan SPKK, saya praktek sebagai dermatologis di Jakarta dan di Tangerang. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk dan juga di ZEP Premier Gading Serpong dan di Bamet Alam Sutra. Oh, oke. Udah berapa lama nih jadi dokter di bidang kecantikan ya berarti ya? Jadi udah dari tahun berapa ya? Saya lulus tahun 2015. Oke. Lulus SPKK. Jadi kan kalau dokter itu kan dokter umum dulu, ya kan? Tahun 2006 lulus dokter umum, lanjut sekolah 2010, lulus tahun 2015. Emang pilihan dokter nih pengen jadi dokter spesialis kulit dan kelamin ini gitu? Kalau misalnya kulit dan kelamin kebetulan aja, jadi waktu dulu lulus pertama kali dokter umum, terus lagi buka lowongan di Departemen Kulit dan Kelamin. Jadi saya apply sebagai asisten dosen di situ. Sekitar 3 sampai 5 tahun, 5 tahun di situ saya, terus berangkat sekolah. Jadi memang kebetulan aja yang kebuka jalannya ke situ gitu. Oke. Dan kebetulan memang ketemu yang di bidang yang diminati kan, yang seneng banget kan ketemu. Gimana sih caranya biar kulit orang dari merah jadi nggak merah? Gimana sih caranya kulit orang dari yang bersisik jadi nggak bersisik? Gimana caranya orang nyaman sama kulitnya? Karena memang basically ternyata kulit itu sangat mempengaruhi quality of life sehari-hari orang. Jadi misalnya gini, kalau orang tua ya, paling sih orang tua sih kalau umur 70 tahun gitu kering banget kan tuh kulitnya. Itu they have to scratch every day. Jadi mereka tuh makan juga garuk-garuk, nonton TV garuk-garuk, badannya tuh banyak bekas-bekas garukan. Jadi memang itu kan mengganggu kualitas hidupnya kan. Jadi secara kualitas nggak bagus hidup sehari-harinya karena dia sibuk menggaruk, makan nggak konsen, nonton TV juga nggak konsen, ketemu sama teman juga garuk-garuk gitu. Little thing tapi ternyata bermakna itu ya. Kita kalau stres juga ternyata kita bisa garuk-garuk loh, cuma gara-gara stres doang gitu. Jadi kulit itu ternyata so much bigger than just the outside layer gitu. Ada banyak hal yang involved di situ dan itu terlihat dari kulitnya kita. Kalau kitanya sehat, badan kita sehat, kulitnya juga lebih glowing, lebih oke. Tapi kalau misalnya badan kita sakit, kalau misalnya ada penyakit tertentu, misalnya penyakit ginjal dan sebagainya, itu kelihatan loh, kulitnya lebih kusam, gelap, terus kering. Dari gitu. dalam berpengaruh juga ya. Jadi kulit itu memperlihatkan banyak hal sebenarnya, so much more than just beauty gitu loh. Berarti kalau dari tadi dibilang dari 2015 ya selesai ya berarti ya? Iya, 2015 selesai. Ini udah 6 tahun praktek di tempat yang sama nggak selama ini? Atau mungkin udah ada sempat pindah-pindah atau gimana? So far kalau rumah sakit sih tetap ya, tetap di rumah sakit yang sama dari awal, memang di Siloam Hospital Kebon Jeruk. Cuma kalau klinik sempat pindah beberapa kali gitu. Oke. Ada nggak sih bedanya kerjain di rumah sakit sama yang di klinik? Beda banget, Ceritain beda banget. Kalau rumah sakit itu lebih ke disease ya, jadi lebih ke penyakit. Jadi orang tuh datang udah kayak, aduh dokter kulitnya tuh merah banget kayak begini, gatel, gimana cara mengobatinya gitu, saya mesti bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya yang datang ke klinik tuh bukan penyakit yang kayak eksim kayak gitu. Kalau eksim, psoriasis banyaknya di rumah sakit. Tapi kalau misalnya yang kayak dok pengen mencerahkan kulit, dok mau menghilangkan flek, dok mau ngurangin jerawat, mau menghilangkan bekas jerawat, itu rata-rata datangnya ke klinik biasanya. Jadi tuh kayak kalau misalnya mereka datang ke rumah sakit, emangnya bisa dok di sini buat ngobatin flek kayak gitu? Karena dalam pandangan orang ke rumah sakit tuh hanya orang sakit gitu, yang emang ada sakitnya gitu. Tapi kalau misalnya yang pengen mempercantik, bukan di rumah sakit gitu. Dan memang ya, to be honest ya, memang rata-rata di masyarakat masih demikian pandangannya. Padahal sama aja kok gitu, di rumah sakit sama klinik beda di device-nya aja sama sarananya. Kalau kita di klinik lebih banyak sarananya, ya kan, ada laser, ada peeling, ada microdermabrasi dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya jarang ada alat-alat seperti itu. Jadi memang sarana untuk menangani yang terkait sama beauty-nya atau kecantikannya memang lebih kurang gitu. Aku nih kepoin kan Instagramnya dokter. Ternyata saya bukan dokter ya. Kayak kuli bangunan maksudnya gitu. No, I mean semua isinya kan emang lagi workout kan. Iya. Dan kayak ya aktivitas outdoor ya San ya. Jadi kayak aktivitas di luar mempengaruhi kondisi kulit juga nggak sih dok? Banget lah. Gampang banget gitu. Banget. Yang paling berasa sih pigmentasinya ya. Saya juga ngerasain banget kalau misalnya lagi banyak outdoor gitu, kalau jam 7 pagi tuh biasa saya olahraga itu lebih gelap, jadi belang kulitnya kayak gitu. Jadi kalau belang juga ya? Belang pagi-pagi. Begitu ada sinar matahari, sekalipun dia nggak panas, walaupun nggak heatnya yang stroke banget, yang sampai nyengat banget, tapi kan UV-nya udah mulai ada.
UV-nya udah mulai ada gitu. Jadi memang butuh extra effort sih untuk bisa mencegah supaya pigmentasinya nggak lebay gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang mesti diperhatikan kalau memang kita pengen olahraganya outdoor gitu ya. Jadi kayak menggunakan sunscreen-nya tuh bisa sampai itu loh. Berapa lapis gitu? Oh, berlapis-lapis udah kayak, loh lu kayak mochi gitu kan ya. Putih semua gitu. Bodoh amat gitu kan, nggak peduli kayak gitu. Yang penting kulit saya tetap sehat gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi memang bisa saya rasakan perbedaannya. Jadi kalau waktu di awal-awal, udah pokoknya olahraga dulu gitu kan, lagi seneng-senengnya. Terus begitu orang rumah udah pada komplain, kok kulit kamu kayak begitu jadinya gitu. Aduh, udah banyak yang komplain, 2 orang udah komplain nih gitu kan ya. Mulai deh tuh sunscreen-nya mulai heboh sendiri, pakainya tebal banget, banyak banget. Itu berasa berkurang sekali jauh. Jadi sunscreen tuh penting banget ya. Sekalipun kita punya kegiatan outdoor atau kita kegiatannya pun indoor pun tetap better pakai sunscreen, nggak ada ruginya sih. Kalau olahraga sendiri kan keseringan di outdoor gitu, ada jamnya nggak sih sebenarnya yang aman? Maksudnya ya untuk kulit kita kayak tadi misalnya biar kayak ya walaupun kita biarpun kita udah pakai sunscreen kayak gitu kan biar ya jangan sampai kebakar atau gimana lah gitu. Iya, ya nggak pengen sampai burn ya kulitnya ya, jadi kan bisa rusak kulitnya. Sebenarnya kalau misalnya kita sih pakai UV index ya, jadi UV indexnya itu kurang lebih di antara 456. Jadi kalau kita pengen ngecek, jadi bukan dari jam persisnya sih, ya udah pasti kalau jam 11 ke atas sampai jam 2 sih udah terik banget, udah pasti gosong. Cuma setiap area yang berbeda ya, setiap area lain-lain ya. Kayak misalnya kita di sini lagi terik banget, ya mungkin di area pinggiran sedikit gitu ya, ini kan kita di daerah Jakarta Tangerang mungkin lagi terik, ya mungkin kalau ke Bandung dia lagi mendung itu kan beda ya kan. Nah kita ngeceknya di UV index, ada aplikasinya, kita bisa ngecek misalnya kalau misalnya kita cek tadi pagi mungkin di area kita, UV indexnya udah mulai 5 di jam setengah 9 pagi. Kamu cek lagi nanti 30 menit lagi itu udah mulai naik ke 7 misalnya. Oh itu berarti better udah mendingan nggak usah gitu. Ya karena resiko kerusakan kulitnya udah melebihi dari efek benefit dari sinar mataharinya sendiri. Jadi lebih patokannya UV index sebenarnya. Ya gitu. Bukan di jam berapa. Terus sama ini dok, waktu itu juga kan ada juga dari salah satu media juga. Di media itu bilang katanya dokter mewakili Indonesia ke Singapura tahun 2014. Oh iya, itu setahun sebelum saya lulus tuh. Biasa kan kita ada tugas akhir kan, jadi kita harus bikin penelitian kan. Jadi di situ tuh saya lagi meneliti mengenai melasma atau flek di muka, ya kan. Ternyata tuh melasma itu nggak cuma purely melanin, nggak cuma purely pigmentation. Ada sesuatu di belakangnya itu yang bikin fleknya itu bandel banget. Jadi kalau kita ngomong murni pigmentasi aja, harusnya dikasih brightening agent sembuh dong, hilang dong ya, hilangin aja pigmennya beres kan. Ternyata ada yang lain, yaitu ada vaskular, ada peranan pembuluh darah di situ. Ya, jadi pembuluh darah itu ternyata kasih makan ke pigmennya. Jadi pigmennya malam kita ilangin, besok pagi dinutrisi lagi sama si pembuluh darahnya. Jadi makanya di situ saya menemukan bahwa memang ternyata pada orang-orang yang ada fleknya itu sekian persen itu mereka punya banyak pembuluh darah di dalam pigmennya itu kalau kita lihat pakai alat khusus. Nah jadi makanya sekarang kan trendingnya juga kan keluar tuh yang kayak tranexamic acid. Nah itu karena mereka memang sudah establish bahwa kita nggak bisa fokus ke pigmennya doang. Pembuluh darah juga barengan mesti kita tanganin. Jadi nggak melulu dikasih brightening agentnya doang, enggak ya. Tapi kita juga mesti kasih yang buat pembuluh darahnya. Ya itu salah satu peran dari asam tranexamat, mungkin pernah dengar ya? Asam tranexamat itu salah satu agen yang memang banyak dipakai buat menekan VEGF, namanya vascular endothelial growth factor. Itu dia yang kasih makan sih, dia yang bikin si pembuluh darah. Jadi kalau kita kasih itu, ya dianya ketekan, jadinya juga kemampuan si pembuluh darahnya untuk survive juga lebih rendah. Jadinya nggak terlalu banyak pembuluh darahnya. Kalau nggak banyak pembuluh darah, nggak banyak yang kasih makan ke pigmennya. Jadi kita bisa fokus mengejar si pigmennya ini supaya dia berkurang di area itu. Terus ada kalimat yang ini dokter tuh bilang kayak merawat kulit itu lebih baik dengan skincare yang berbahan alami daripada bahan alaminya langsung tuh dok. Beneran? Iya itu why gitu. Nah sebenarnya gini, soalnya saya sering kali waktu praktek itu banyak orang yang salah pemahamannya konsepnya mengenai bahan alami. Jadi buat mereka gini, bahan alami sudah pasti aman. Jadi mereka akan gunakan as much as they want it, as long as they want to apply it gitu loh. Jadi too much dalam berbagai hal ya. Hasil akhirnya apa? Iritasi gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya boleh milih pakai yang pure natural gitu ya, sendiri bikin, atau pakai yang skincare base gitu ya, natural base-nya gitu,
saya better pakai yang skincare. Kenapa? Karena dosisnya, Ada konsentrasinya, semua sudah terukur ya. Kemudian juga dari segi konsistensinya itu memang sudah didesain supaya bisa absorb di kulit. Higiennya juga kan ya semua sudah diperhatikan. Jadi kalau misalnya yang skincare yang udah base-nya memang natural seperti itu, semuanya sudah terkontrol ya. Dosisnya, kebersihannya, kemudian cara pemakaiannya, berapa lama gitu kan ya, itu semua udah ada, sudah terukur dan tertakar. Daripada kita salah acuan, nyoba-nyoba sendiri, saking semangatnya orang dia nggak kenapa-napa. Karena saya ada beberapa pasien yang kalau misalnya datang ke saya tuh mukanya merah padam semua ya, merah semerah-merah. Saya bilang, ini kenapa di muka dipakein apa? Tahu nggak cuma gara-gara pakai apa? Pakai putih telur. Saya juga amazed banget. Kamu nggak pakai apa-apa lagi? Enggak dok, cuma putih telur gitu. Kan katanya bagus tuh buat ngurangin minyak. Gatel ya. Jadi dipakein kan harusnya didiemin katanya ya kalau Jadi, katanya 15 gitu. menit Ya, lah ya kayak gitu pakai kan ya masker gitu. gitu sih, Dok. Dan mereka pakainya sepanjang malam. Ya. Kan? Biasa dong kalau Jadi netizen gue. kan ya makin bagus nggak ngembang. Ya kan semakin banyak makin bagus nih gitu kan pemikirannya kan. Jadi pakai sehari ternyata kan kering banget kan karena terlalu cracking kan, terlalu kenceng banget, kering banget kulitnya udahannya. Jadi hilang semua kayaknya tuh minyak-minyak yang di permukaan. Jadi kulitnya tuh kaku, kenceng dan akhirnya inflame dan meradang. Oh, nah kalau udah kayak gitu, berarti treatmentnya udah langsung harus obat ya? Harus bisa obat. pakai skincare Nggak lagi bisa gitu pakai. ya? Ya kalau mau sabar sih nggak apa-apa ya, diemin juga kan pasti akan berkurang kan gitu kan ya. Yang penting nggak dipakai lagi kan gitu. Nah itu juga hal-hal yang hal sepele yang saya juga kadang nggak nyangka sendiri ternyata bisa seperti itu. Ada aja cuma gara-gara pakai yang mau natural base-nya gitu. Susah ya soalnya dengan dunia kita lagi dibombardir sama sosial media yang sedemikian intensnya. Sekali lagi please use common logic ya. Betul, Gunakan akal disaring sehat. lah. Kira-kira mana yang make sense, mana yang bisa di-apply gitu ya. Jangan semua dikerjain melek-melek gitu kan diikutin. Gitu. Ya kan jadi kayak kasus-kasus pasien gitu kan yang aneh-aneh kayak gitu. Nah sepanjang pengalaman dokter gitu kan, biasanya pasien yang paling banyak datang konsultasi ke dokter itu masalah kulitnya apa gitu kan? Semua mirip-mirip ya, semua pengen cerah, semua pengen fleknya hilang, semua pengen bekas jerawatnya hilang gitu ya. Nah cuma pernah satu kali itu saya pernah dapat pasien dikonsulin, di klinik sih dikonsulin gitu ya, dok ini pasiennya kulit mukanya buluan dong. Literally buluan. Bukan hitam tapi berbulu itu kan kalau Ya bener sih, bulu di muka itu bikin kulit kita lebih gelap. Jadi pada certain people tuh dia bilang gini, dok kok muka saya kusam ya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat memang karena muka dia lebih banyak bulu-bulu halusnya. Ada kan orang-orang seperti kalau itu. uban baru putih ya. Nah iya, makanya bulu-bulu halus. Ada nggak sih orang-orang yang ada bulu-bulu halus kayak gitu kan ya? Nah itu juga, itu bikin lebih gelap kan kulit mukanya kan. Itu kita bisa buktikan dengan cara kalau kita laser pakai yang Rejuve. Kan jadi putih tuh, si bulu hitamnya instantly langsung jadi putih. Itu mukanya jadi lebih cerah. Karena kan kita asumsikan nih loh muka kamu kalau seandainya bulu-bulu di muka kamu nggak ada. Lebih cerah kulit mukanya seperti itu. Tapi perempuan ini, wanita ini lain gitu loh. Bener-bener tuh kulit mukanya itu isinya banyak bulu-bulu. Jadi dia datang ke klinik memang pengen menghilangkan bulu di wajahnya. Emang itu intensnya karena memang sangat mengganggu sekali. Jadi begitu kita gunakan laser yang buat penghilang bulu, itu batasnya kelihatan loh mana yang buluan, mana yang enggak, saking itu. Ya? Memang jelas banget. Ternyata yang dia lakukan adalah pakai hair tonic. Hair tonic yang buat penumbuh rambut. Ya, habis mandi kan ya, pakai itu ya. Habis itu nggak cuci tangan, langsung apply krim malam. Oh my. Jadi hair tonicnya juga di-apply di mukanya. Pakai hair tonicnya di kepala, tumbuh rambutnya di sini. Itu bisa seperti itu juga gitu. Iya? Bisa kayak gitu. Jadi yang kerja malah reseptor yang sebelah sana gitu. Itu bisa aja ya. Jadi itu kasus-kasus yang itu kalau di klinik, kalau misalnya di rumah sakit ya banyak lah ya gitu ya, dari kasus-kasus yang radangnya parah banget gitu ya. Tapi ya suatu kepuasan tersendiri kalau misalnya pasien bisa sembuh gitu kan dari sakit jadi nggak sakit gitu ya. Dari fleknya dari pertama kali tebal banget sampai sekarang fleknya udah kurangan gitu. Itu kan suatu hal yang sangat menyenangkan ya, bikin kita happy gitu ya. Dia juga happy. Ya dia juga happy. Tapi kan satu tujuan kita kan merawat kulitnya pasien buat sehat sih sebenarnya. Kalau kita sih mindsetnya as a dermatologist, kita tuh nggak pengen kulitnya pasien putih gitu, bukan itu tujuan kita. Atau buat biar mukanya jadi misalnya kenceng gitu ya, mengkilat gitu, bukan itu tujuan kita tuh kulitnya sehat ya, kulitnya bening gitu ya, nyari transparan, tembus pandang mukanya satu level lagi nanti. Berarti kalau
misalnya memang ya dari dengar cerita dokter kan yang ya pengen mencerahkan diri, termasuk banyak ya pasien yang Banyak pengen mencerahkan banget. wajah. Negara Asia kan juaranya, kita semua pengen putih banget iya, kan bener-bener. gitu, karena memang kiblat kecantikan kita tuh cantik, putih, langsing. iya, itu Makanya yang sebenarnya, pencerah, pembesar payudara, peninggi badan laku banget di sini kan. Tapi sebenarnya apa sih penyebab utama muka kusam itu, Dok? Atau mungkin ada pembagian ya kusam kah, gelap kah, kayak atau gitu. flek kah? Itu apa memang berbeda-beda? Pertama kita ngomongin gen dulu ya. Oke. Kan memang secara natural kan kita gennya kan memang di Asia kan memang kulitnya memang cenderung lebih, apalagi Indonesia ya. Iya. Kita lebih gelap ya. Jadi tipe kulit tuh ada 1 sampai 6. 1 tuh yang paling cerah, 6 itu yang paling gelap banget gitu, kayak di Afrika tuh 6 biasanya. Nah, kita tuh in between. Jadi kita tuh banyak ada di 45 ya. Kita banyak di 45. Masih agak gelap juga kita gitu ya. Jadi memang tipe kulit 45 gini tuh kita lebih gampang tanning. Jadi kalau kita matahari, kita mungkin burn-nya lebih kurang. Tapi kita langsung gelap. Betul. Kalau tipe 1 sampai 3 itu kalau tipe 1 sih benar-benar nggak burn, nggak apa sih mereka sih gitu, saking kulitnya putih banget gitu ya. Dan mereka jarang banget pigmentasi gitu ya. Paling burn sesaat gitu ya, kulitnya merah banget. Udah habis itu nggak Baliknya cepet ya. balik lagi gitu. Kalau kita udah gosong gitu kan hitam lama banget lagi gitu kan baliknya. Karena memang tipe kulit, jadi itu perlu dipahamin dulu ya. Jadi nggak semata-mata faktor eksternal yang mempengaruhi gitu loh. Jadi memang ada faktor internal yang terima dulu bahwa kita bukan tipe kulit 1, 2, dan 3. Kita mostly memang di 4, 5, 6. Jadi kita emang lebih gampang gelap kulitnya gitu. Bukan berarti orang yang kulitnya warna 4, 5, 6 itu pasti dia gelap dan kulitnya dia kusam kan. Tapi memang banyak banget orang-orang yang kulitnya gelap itu tapi lebih bright kulitnya, Iya, cerah, sehat. eksotis tuh kan 456 kan rata-rata seperti itu kan kulitnya kalau yang sehat ya. Ya ada juga sih 456 dekil kumel juga ada juga ya gitu. Mungkin kusamnya lebih ke dekil kumel kali ya rasanya gitu ya. Atau mungkin ada istilahnya sendiri kali ya, kusam itu sebenarnya definisinya gimana gitu kan? Kusam itu artinya kemampuan dia memantulkan cahaya nggak ada. Oh, Itu kusam tuh. oke. Jadi kalau dikasih lampu kayak apapun tetap aja mukanya blok aja gitu, butek aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya sekalipun kulitnya gelap, tapi kalau dia kulitnya sehat, terhidrasi dengan baik, terus glowing. Jadi kalau kena pantulan lampu itu kulitnya akan bisa memantulkan balik. Jadi sel kulit yang bisa memantulkan cahaya itu, memantulkan balik sinar itu yang banyak kandungan airnya. Ya tadi saya bilang terhidrasi dengan baik. Nah, sel kulit mati yang udah nyampe di permukaan kulit itu kan secara natural terbentuk setiap hari. Mau orang kulitnya sehat nggak sehat, setiap hari pun kulit kita membentuk namanya sel kulit mati. Tapi jumlah sel kulit mati yang numpuk itu bisa beda-beda setiap orang. Kalau orang yang rajin merawat diri, ya rajin pakai pelembab, pakai krim-krim yang dengan bahan-bahan aktif yang bisa mampu mengeksfoliasi gitu ya, itu sel kulit matinya tipis lapisannya gitu. Konsekuensinya apa? Sel kulit mati itu sel yang nggak punya air, jadi itu cuma punya dindingnya doang. Inti selnya udah nggak ada, organ-organ selnya nggak ada, dia cuma tinggal nunggu dilepasin aja dari permukaan kulit. Cuma pada orang tertentu pelepasannya itu lama banget, bisa 3 bulanan baru lepas gitu ya. Sementara tiap hari numpuk terus, yang baru kebayang nggak? Jadi buat orang-orang yang seperti ini biasanya tebal banget kan sel kulit matinya, ya kan, dibanding sama orang-orang yang rajin merawat diri, tipis banget sel kulit matinya, ya. Nah kalau kena pantulan cahaya yang ini yang sama sekali nggak bisa mantul, dia nggak bisa nyampe ke layer yang ada sel kulit yang mudanya di sini. Kulit kusam itu lebih terjadi karena sel kulit matinya biasanya banyak layernya, terlalu banyak tumpukan sel kulit. Itu termasuk kayak kulit kering gitu berarti ya, kulit kering kurang terhidrasi gitu ya? Itu kondisi yang berbeda, tapi mereka bisa berkaitan. Jadi kalau misalnya kalau kita kering, ya itu kemampuan kulit untuk merangsang regenerasi itu kurang. Jadi dia nggak bisa bergerak secepat kalau orang kulitnya hidrasinya bagus. Tubuh kita ini kan mostly water. Untuk bisa metabolisme tubuh kita butuh air. Kalau kulit kita pun kekurangan air, kemampuan di metabolisme kan juga kurang jadinya. Jadinya pergantian kulitnya itu lebih lambat dibanding yang kulitnya terhidrasi dengan baik. Kalau pergantian kulitnya lambat, kayak kembali lagi kayak tadi, tumpukan sel kulit matinya banyak, jadi lebih kusam biasanya. Sama ini dokternya, dokter nyebut pigmentasi ya. Itu gimana sih dok prosesnya? Maksudnya tuh apa gitu? Pigmentasi itu yang kalau misalnya diinjus sama eksternal, misalnya matahari ya, kita paling gampang ya. Gitu. Kan nanti matahari kan akan sinar UV itu akan merangsang namanya MSH, melanocyte stimulating hormone. Nah, nanti MSH itu akan kasih trigger, akan kasih stimulasi ke sel melanosit, sel pigmen di kulit. Untuk apa? Untuk dia bisa menghasilkan pigmen lebih banyak. Tujuannya baik sebenarnya untuk melindungi dari sinar matahari yang berlebihan. Jadi dia bikin payung.
Pigmen itu bikin payung, tujuan dia itu menghasilkan pigmen banyak supaya ada banyak perlindungan, supaya efek harmful dari UV-nya itu berkurang. Oke. Ya, tapi secara mata jadi nggak bagus karena tambah gelap kulitnya gitu. Pas aja saya pernah baca dok, kalau misalnya kulit lebih gelap katanya lebih kuat kayak gitu. Lebih kuat, jadi Bener, memang bener. resiko kena cancer dan sebagainya lebih rendah dibanding orang-orang yang Kaukasian gitu kan. Mereka kan pigmennya kecil-kecil banget, Iya, jadi payungnya kecil-kecil, jadi kemampuan proteksi juga lebih rendah gitu. Kalau kita lihat dari sisi health-nya ya, jadi kalau kita ngomongin dari UV kan kita ngeliat dari sisi health-nya sama sisi ternyata sekarang ada sisi kosmetiknya Iya, gitu loh. sisi Ya kan, estetiknya gitu ya. mesti dapat juga gitu supaya kita nggak gelap kulitnya. Tapi kalau menggelap nggak selalu buruk ya? Iya. Bisa aja termasuk perlindungan juga berarti. Secara health dia itu Iya. memang respon badan kita untuk melindungi tubuh kita dari efek harmful matahari. Tapi tadi kembali lagi, secara estetik mungkin kurang disukain Itulah yang mungkin disebut kusam. Ya. Jadi kalau misalnya terjadilah si kekusaman itu kan, entah itu karena faktor internal, eksternal gitu kan, bisa nggak sih kita ngembaliin kondisi wajah itu ke kondisi wajah sebelumnya atau yang lebih normal, lebih sehat, dan itu biasanya gimana sih caranya dok? Bisa lah, pasti bisa banget ya dirawat. Gini, kadang-kadang kan ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Usia. Kita kan nggak bisa kontrol faktor usia. Mau nggak mau aging pasti terjadi. Tapi kan kita bisa membuat aging itu lebih graceful ya, jadi nggak terlalu yang obvious banget, jangan umur 27 mukanya kayak 47 gitu kan ya. Itu kan ternyata kan banyak kok udah terbukti kan nih ada yang salah berarti. Jadi ya kita bisa merawat kulit kita sejak dini sebenarnya ya. Banyak yang nanya gini, dok mulai kapan sih sebenarnya mulai bisa perawatan supaya kulit kita lebih sehat gitu ya. Kita gantung kebutuhan kulitnya. Kalau emang umur 13 tahun udah jerawatan, ya udah butuh dirawat berarti gitu ya. Karena memang kulitnya tuh udah mulai nggak sehat. Tujuannya apa? Supaya kalau kita rawat kulitnya dari umur 13 tahun, nggak ada bekas bopeng, nggak ada bekas scar. Kebayangkan ya, kita jerawatannya umur belasan, bopengnya sampai seumur hidup gitu. Ya, itu kan jauh lebih time consuming gitu kan, lebih money consuming juga kan ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin perawatan, sejak ini sudah bisa kita lakukan. Kalau kita ngerasa kulitnya kusam, biasa tuh di umur-umur kayak tergantung aktivitas ya, kembali lagi ada variasi biologis, setiap orang kan beda-beda aktivitasnya ya. Kalau yang banyak kegiatannya outdoor, mungkin dia umur 25 juga udah berasa kulitnya kusam. Tapi kalau misalnya dia banyak di indoor, nggak terlalu banyak, iya, terus rajin pakai pelembab, sunscreen, dia mungkin baru mulai berasa kusam pada umur 40-an misalnya, beda-beda ya. Tapi kalau udah berasa kusam kulit mukanya, dalam arti dibedakin juga nggak nolong gitu, kayaknya bedak nggak nempel, dok bedak saya tuh nggak nempel, udah dibedakin tetap aja muka saya kok nggak cerah gitu ya. Itu berarti udah banyak tumpukan sel kulit mati di permukaan kulitnya. Biasanya karena faktor pertambahan usia kan juga gerakan kulit makin lambat ya. Jadi di luar masalah metabolisme yang menurun karena kurang air dan sebagainya, ya faktor penuaan juga bikin kulit kita jauh lebih lambat gerakannya. Kalau lambat, numpuk lagi sel kulit matinya. Begitu numpuk itu kusam. Nah kalau sudah seperti itu, mungkin produknya perlu kita tambahkan produk-produk yang bisa membantu eksfoliasi dari si sel kulit mati tadi. Kita bantu, kita booster supaya dia berganti sama sel kulit yang baru. Jadi nggak cuma fokus di lembapin, enggak. Sometimes kita harus fokus ke eksfoliasinya juga kadang-kadang, ngebersihinnya gitu. Oh, berarti sebenarnya proses kulit bisa kusam tuh kan tadi kata dokter ada apa aja sih dok sebenarnya poinnya gitu loh? Pada intinya kan sel kulit mati yang numpuk kan ya. Nah sel kulit mati menumpuk itu kan karena regenerasinya makin lambat. Regenerasi makin lambat bisa karena faktor internalnya, faktor penuaan, faktor genetiknya memang ya kan. Itu kan faktor internalnya kan. Faktor eksternalnya apa? Ya itu tadi radikal bebas, polusi, AC, sinar matahari, itu semua faktor eksternal yang bisa bikin kulit kita jadinya lebih lambat regenerasinya gitu. Kalau lebih lambat regenerasinya, hasilnya ya sel kulit matinya banyak. Sel kulit matinya numpuk ya kusam, mau dibikin kayak apapun, dibedakin tetap aja nggak akan cerah. Karena kalau dibedakin tuh kayak nutupin doang, tapi nggak dibersihin, Iya, dan sel kulit mati juga nggak nempel, Bu. Oh, nggak iya, nempel benar. karena sel kulit mati itu nggak punya kemampuan untuk bisa ngebonding partikel-partikel bedaknya kan, karena dia kering banget ya gitu, nggak nyatu jadinya sama kulit kita. Nah, aku tuh punya temen gitu ya dok, dia tuh emang pengen nyerahin muka gitu ya. Dia tuh kadang ngeluh gitu, kosmetik atau apa tuh nggak works gitu di dia. Nah, itu tuh kesalahannya di mana ya dok? Kesalahannya satu, biasanya paling sering ada di demand-nya. Jadi punya harapannya terlalu tinggi kadang-kadang, ya kan, ekspektasinya. Terus terang kalau saya lagi praktek pun saya susah gitu loh nyampe ke visinya si pasien, karena apa yang dia vision dalam pikirannya dia,
belum tentu sama goal yang saya mau gitu loh. Misalnya goalnya saya kan, oh oke, yang penting kulitnya udah glowing, udah sehat. Ternyata bukan itu yang dia mau. Dia dari tipe kulit 4 pengen jadi tipe kulit 1, kebayang nggak? Jadi obat apa yang atau produk apa yang bisa work buat dia gitu ya? Yang paling pertama ekspektasi. Jadi pasti pada pertemuan sesi konsultasi itu saya udah jelasin tuh bahwa memang targetnya kita bukan untuk bikin putih ya. Target kita bikin lebih sehat. Nanti pelan-pelan kalau lebih sehat, akan lebih glowing, lebih cerah otomatis. Tapi jangan pernah expect dari kulit tipe 4 jadi tipe 1 gitu loh, karena pasti akan kecewa pada akhirnya. Jadi satu yang salah di ekspektasinya biasanya ya. Yang kedua juga pemilihan produk, saya rasa kita udah banyak banget ya produk skincare yang bermunculan ya. Tinggal kita pilih yang sesuai budget, aman ya. Kemudian juga kandungannya memang sesuai. Jadi kalau kita pengen untuk mencerahkan ya cari yang ada banyak lightening agentnya gitu ya, efek yang mencerahkannya. Kalau kita pengen ngurangin jerawat ya cari ada yang banyak efek anti-inflamasinya atau anti radangnya. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kulitnya. Di luar juga ya tadi ya, tidur cukup, minum 8 gelas sehari, olahraga, nggak boleh stres, kan makanan yang sehat gitu ya. Itu juga hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa mendapatkan kulit yang jauh lebih sehat. Nah, sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih dok? Misalnya ya, contohnya kayak kulit kering lebih gampang kusam, kulit berminyak enggak, yang kayak gitu-gitu ada nggak sih dok? Atau semua kulit bisa kusam? Bisa kusam ya? Karena kalau kulitnya kering, dia nggak punya air, kan kayak tadi kita obrolin ya, dia nggak punya kemampuan mantuli cahaya, jadi kusam. Tapi kalau orang yang kulitnya minyakan pun bisa kusam juga kan, karena terlalu banyak kotoran yang numpuk di permukaan kulitnya, kebanyakan minyak di situ, jadi glowingnya tuh lain. Jadi glowing karena banyak air sama glowing banyak minyak beda kan? Itu lain. Berarti Bisa. kusam ini masalah semua kulit ya? Masalah semua kulit. Masalah semua kulit bisa. Kalau berjerawat kan biasanya orang yang cenderung mukanya orang yang mukanya berminyak, bagaimana cenderung berjerawat lebih gampang. Tapi kalau kusam ini berarti emang semua tipe kulit bisa semua jadi tipe kusam. kulit ya. Kayak gitu. Tadi kan udah banyak nih kita cerita-cerita mengenai kulit kusam, bagaimana banyak banget orang pengen cerahin wajah. Nah, kebetulan nih Aros punya produk baru nih, brightening series juga gitu kan. Kalian nanya-nanya lebih lanjut mengenai ingredients yang sebenarnya ada di Aros. Ada facial wash-nya juga, terus toner, lalu ada serum, day cream sama night cream gitu kan. Semua produk tuh yang selalu ada adalah Bird's Nest Extract sama niacinamide. Kalau Bird's Nest Extract sendiri fungsinya untuk mencerahkan kulit ini gimana sih prosesnya gitu? Saya rasa bukan lebih ke mencerahkan secara langsung ya. Kalau Bird's Nest itu kan memang something yang premium ya. Kalau dengar sarang burung walet itu kan kesannya aduh itu pasti mahal sekali ya gitu ya. Mungkin whiteningnya karena efek yang dia kan kerjanya kayak EGF like ya. Jadi dia kayak mirip kayak epidermal growth factor. Jadi mungkin saya rasa merangsang turnover itu tadi tuh ya Lauren. Jadi dia merangsang turnover selnya, si sel kulit matinya tadi. Jadi nggak ada tumpukan sel kulit mati, otomatis lebih bright kulitnya karena lebih bisa membentukkan cahaya dibanding dengan kulit-kulit yang punya banyak sel kulit mati. Mungkin di situ peranan dari Bird's Nest-nya. Selain si Bird's Nest Extract ya, kayak di facial wash-nya itu kita bahkan menggunakan kayak lavender water. Dokter pernah dengar lavender water nggak sih? Dia punya efek antimikrobial, jadi mungkin itu yang diambil dari produk Anda ya gitu ya. Jadi memang ngambil efek antimikrobialnya, jadi mengurangi produksi bakteri berlebihannya sama, tapi benefitnya dia nggak bikin kering. Efeknya bisa membersihkan tapi tanpa mengeringkan, jadi dia menghidrasi kulit. Terus saya mau tahu deh dok, niacinamide itu efeknya gimana tuh dok? Selain ada efek anti pigmentasinya tadi, dia juga ada anti radangnya, ya kan, ada anti inflamasi. Jadi buat sel-sel yang terlanjur rusak, dia juga bisa bantu repairingnya gitu. Jadinya ngurangin yang merah-merah. Kan kadang-kadang orang masalahnya kulitnya kusam juga tapi gampang merah ya. Nah niacinamide bisa bantu di situ gitu. Pokoknya yang untuk mencerahkan ada dua itu ya. Jalurnya secara garis besar ya, menghambat pembentukannya, sama kalau terlanjur kebentuk ya jangan sampai kekirim ke kulit kalau bisa gitu, supaya kulitnya nggak jadi gelap. Iya langsung di-cut. Nah itu niacinamide yang meng-cut. Sama aku pernah baca dok, kalau misalnya niacinamide di atas itu yang 4% 5% itu katanya udah nggak senampol kalau kita pakai niacinamide-nya 2% 5% gitu. Iya, itu satu mungkin bisa berlebihan atau mungkin dia bisa nggak ada efeknya atau bisa bikin tambah iritasi kayak gitu. Hampir semua chemical kayak gitu kok rata-rata. Kadang-kadang ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa paksain gitu. Jadi memang dosis dia konsentrasi maksimalnya di situ gitu. Kalau kelebihan bisa toksik, kalau kurang bisa nggak ada efeknya. Jadi memang mesti pas dosisnya, terkontrol semuanya. Nah, serum nih kan, sebetulnya di serum ini kita tuh punya Bird's Nest Extract, lalu ada niacinamide, glutathione, vitamin C, licorice extract, sama bright red marine. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya kayak licorice extract sama bright red marine ini menurut dokter itu sebenarnya fungsinya apa aja sih?
Kalau licorice extract sih udah banyak banget ya, dari dulu emang sering dipakai ya, karena memang dia salah satu yang paling safe. Jadi salah satu produk whitening agent yang paling sedikit banget efek sampingnya dari dulu gitu ya. Jadi memang dia banyak dipakai dan jadi udah familiar sekali ya. Jadi efek mencerahkannya gentle ya, nggak banyak ininya. Dia menghambat si tirosinasenya, sama dia juga mencegah dispersi dari si melanin supaya nggak kebanyakan dibagi-bagi ke kulit. Jadi kulitnya nggak terlalu kusam banget gitu ya. Bright Clad Marine ini ya memang suatu hal yang baru ya. Sekarang kan trennya kan orang mulai banyak ke ini ya, ke natural ya. Banyak ke natural. Beberapa tahun terakhir ini kan memang banyak yang pengen ke alami, bahan-bahan alami. Nah itu mulai tuh banyak, setiap negara kayaknya mengeksplor sumber daya alam yang ada di negaranya itu diteliti, terus dicari yang bisa bikin lebih cerah gitu ya. Kalau misalnya yang dari tumbuh-tumbuhan, daun-daunan ya kan itu udah banyak banget. Jadi mungkin sekarang orang mulai banyak ekspor ke yang kehidupan di bawah laut tuh. Jadi keluarlah salah satunya kayak Bright Clad Marine ini. Tapi efeknya sama kok, dia menurunkan level tirosinasenya, mencegah dispersi melanin supaya nggak banyak melanin yang nyampe ke kulit. Itu tadi kerjanya seperti itu. Nah, vitamin C terkenal kan memang dibilang mencerahkan. Kalau kayak katanya di klinik-klinik kecantikan itu yang disuntik. Iya kan, kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya bedanya si vitamin C yang untuk mencerahkan sama yang untuk booster yang kalau orang udah lemes-lemes disuntik? Sama. Makanya kalau ada yang datang ke klinik, dok saya pengen lebih putih kulitnya gitu kan ya. Sama ya? Tapi sama aku pikir prinsipnya. berbeda gitu. Sama. Cara vitamin C bisa mencerahkan tuh gimana sih dok? Vitamin C itu dia menghambat enzim tirosinase. Jadi kalau ada protein gitu ya, yang tirosin itu nanti dia dalam masih tirosinase dirubah menjadi pigmen yang pheomelanin, eumelanin itu loh, dua itu. Nah kalau ada si vitamin C, tapi sama vitamin C, glutathione gitu ya, itu semua kerja dengan menangkal si enzim tadi yang ngerubah. Jadi kalau misalnya ada enzim itu nggak terjadi perubahan ke melanin, itu tujuannya, jadi lebih cerah kulitnya itu. Karena kalau misalnya enzim tirosinasenya banyak banget, akan ada banyak banget tirosin yang dirubah menjadi si pigmen, jadi kulitnya lebih gelap. Nah disitulah si vitamin C masuk untuk mereduce si enzim tadi supaya nggak banyak yang berubah ke jadi melanin, jadi nggak banyak sel pigmen. Dia bisa menstimulasi imun tubuh juga kan, di luar juga dia bisa bikin antioksidannya itu loh, jadi bisa menangkal radikal bebas. Antioksidan itu kayak prajurit baik dalam badan kita. Tujuan dia melawan prajurit buruk, yaitu si radikal bebas. Prajurit buruk itu kan kerjanya jahat banget kan, jadi memang kalau ada dia tuh dia kerjaannya itu ngerusakin semua sel. Kalau kita bisa make sure tidak banyak sel yang rusak gitu ya, termasuk sel pigmen dan sebagainya, itu nanti sinyalnya kalau bagus ya, kulitnya lebih cerah dong otomatis gitu. Karena kalau kebanyakan prajurit yang buruk, dia kerjanya tuh babak belur, semuanya dikacau balaukan oleh dia, ya jadinya kusam kulitnya kita, metabolismenya nggak jalan, sel kulit matinya numpuk, pigmennya jadi banyak banget. Itu kan respon terhadap kerusakan ya, si pigmen itu kan ya. Makin banyak pigmen yang kebentuk, makin gelap kulitnya kita. Nah kalau kita banyak pakai antioksidan, kita banyakin prajurit baiknya kita, bisa ngelawan prajurit buruknya, jadinya nggak banyak kerusakan selnya. Kalau nggak banyak kerusakan sel, kulit kita lebih sehat, lebih cerah, lebih oke jadinya. Gitu. Jadi antioksidan sama pentingnya sama anti pigmentasi. Karena anti pigmentasi mencegah proses pigmennya, si antioksidannya mencegah kerusakan lebih lanjut secara umum. Jadi mereka memang bisa dikombin. Kalau dikombinasi kerjanya akan sangat luar biasa biasanya gitu. Kayak vitamin C sama glutathione juga bisa memicu supaya lebih banyak yang berubah ke eumelanin, bukan ke pheomelanin. Jadi sekalipun ada perubahan ke melanin, dia gesernya ke jalur yang eumelanin. Jadi makanya lebih cerah. Jadi pigmennya nggak yang gelap-gelap banget, tapi pigmennya ada kebentuk tapi yang lebih light warnanya. Jadi mukanya lebih oke. Jadi warnanya nggak terlalu gelap. Bentuk itu yang tadi apa sih? Iya, jalurnya pindahnya ke jalur yang eumelanin gitu. Itu juga peran dari vitamin C sama glutathione tadi. Tapi dia bisa berdiri sendiri nggak kalau glutathione itu? Bisa. Dikombin sama vitamin? Bisa, boleh. Tetap boleh. Bisa mencerahkan juga. Kayak tadi dokter sebutin, vitamin C, glutathione, niacinamide. Nah kalau misalnya cotton seed itu biasanya manfaatnya untuk apa ya dok? Cotton seed itu dia banyak di oil ya, dia banyak di vitamin E-nya. Jadi memang ini juga bagus. Iya, jadi buat hidrasinya, buat ngelembapinnya gitu banyak di situ kalau cotton seed. Jadi mencegah aging dan sebagainya kan, vitamin E juga radikal bebas. Antioksidan juga kan, jadi dia bisa ngelawan radikal bebas juga. Sama yang ini, yang cotton seed itu saya pernah baca dok, katanya mengandung ini fatty acid. Iya, fatty acid. Nah, ya, jadi lemak-lemak tadi, yang saya bilang dia kaya dengan lemak gitu. Menghidrasi kulit kan. Jadinya memang lemak itu kan
menghidrasikan. Kamu kalau dikasih minyak kan jadi lebih moist kan kulitnya pasti jadi kan. lebih kenyal Jadi gitu lebih ya. lembut, lebih kenyal gitu. Itu emang peranan dari si cotton sendiri lebih banyak ke hidrasinya, ngelembapinnya. Iya, sama yang tadi kan dokter bilang menghidrasi ya si cottonseed ini kan ada si fatty acid itu. Terus juga aku baca katanya meningkatkan permeabilitas. Iya, jadi dia kalau misalkan kalau kulit kita lebih terhidrasi, lebih moist gitu kan, kemampuan dia menyerap bahan aktif lain lebih bagus. Jadi dia bisa sinergi sama yang lain-lainnya. Jadi dia merepair kulitnya, ya kan ngelembapin juga gitu kan. Jadi penyerapan terhadap produk bahan aktif lain akan lebih bagus gitu. Itu si cottonseed tuh bisa kayak gitu kerjanya. Gitu ya. Oh iya, tapi kandungan-kandungan yang tadi udah kita sebutkan gitu kan, ya si niacinamide, glutathione, macem-macem lah gitu kan. Itu sebenarnya cocok untuk semua jenis kulit nggak sih dok? Apa hanya untuk kulit yang misalnya kering aja kah atau berminyak aja kah? Gitu? Kalau kita ngomongin tipe kulitnya, kulitnya kering, berminyak atau bagaimana, itu tergantung konsistensi yang dipilih. Oke. Bahan aktif nanti ya ngikutin aja sih, tapi lebih dominan di bahan di konsistensinya. Jadi misalnya mungkin yang kulitnya minyakan lebih nyaman pakai yang cenderung gel atau yang lotion, jadi yang nggak terlalu thick banget. Tapi kalau yang kulitnya kering banget, mungkin mereka mau pakai yang lebih kental, yang moisturizernya gitu ya, mau pakai double layer juga mungkin boleh kalau kulitnya kering. Tapi kalau dari bahan-bahannya sih ya tergantung lebih ke keluhan kulitnya sih. Kalau kayak tadi saya bilang, kalau kulitnya banyak radang, berjerawat, mungkin cari yang ada banyak antiinflamasi. Tapi kan seperti niacinamide itu punya efek dua kan, dia bisa anti pigmentasi, bisa juga anti radang gitu ya. Jadi ya mostly ya produk-produk ini kan bahan-bahan ini gitu ya, selain punya efek anti pigmentasi, mereka juga punya efek ada sedikit antiinflamasi beberapa ya diantaranya. Kemudian juga punya efek antioksidan sebagian besar. Jadi bisa mengurangi kerusakan kulit lebih lanjut. Jadi kalau mau dipakai di berbagai tipe kulit ya tergantung lagi tipe kulitnya seperti apa. Kalau misalnya untuk skincare sendiri sebenarnya ada nggak sih keharusan atau urutan menggunakan skincare yang benar tuh sebenarnya gimana? Kalau keharusan berarti kan kita ngomongin basic skincare ya, kebutuhan kulit ya. Iya. Dicuci, di moisturizing, sama di protecting. Itu sih yang paling dibutuhkan sama kulit. Nanti yang lain-lain ekstra-ekstranya ya. Misalnya mau lebih putih ya tambahin ada lightening agentnya, mau ngurangin jerawat ya tambah yang antiinflamasi atau antibiotik gitu ya. Kalau misalnya urutan pemakaiannya biasa prinsipnya pakai dari paling enteng. Jadi kalau misalnya ada serum dulu terakhir. Jadi dari paling enteng sampai paling Berat gitu ya. kental. Jadi dari paling encer sampai kental. Jadi kalau misalnya ada serum dipakai dulu gitu. Ya essence dulu, terus serum, terus baru habis itu moisturizer. Makanya juga ada toner gitu ya. Nah toner ini tuh dia sih memang tidak ada acid yang biasanya salicylic acid atau yang untuk eksfoliasi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari bahan-bahan kayak niacinamide, cherry blossom itu termasuk bisa mencerahkannya dari proses ngapain ya gitu maksudku? Sebenarnya terus terang aja kalau kita ngomongin toner, kemampuan dia mencerahkan pasti nggak yang terlalu banyak banget karena kan dia sangat encer sekali ya, nyaris kayak air gitu ya. Jadi kemampuan dia penetrasi juga lebih rendah kalau kita bandingkan sama produk seperti serum atau seperti moisturizer tadi. Tapi ya kalau mau ditambahkan biasanya saya suruh pakai toner tuh yang kulitnya berminyak. Tapi kalau kulitnya kering bisa di skip tonernya, boleh nggak dipakai. Tapi kalau di hari itu dia lagi merasa mukanya minyakan banget abis aktivitas outdoor, sekalipun kulitnya kering, kalau dia ngerasa berminyak boleh tetap pakai toner. Tapi kalau lagi kering banget better toner nggak dipakai rutin gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak standar basic skincare rutinnya kayak ya cuci muka dulu kayak kan, terus cleansing, moisturizing, protecting itu sih basic sih. Berarti yang si toner ini kayak wajib nggak wajib gitu ya? Betul, wajib nggak wajib. Tergantung kondisi kulit saat itu ya gitu. Oke. Tapi memang dia bisa bantu ngurangin minyak. Jadi buat yang kulitnya berminyak pakai toner lebih bersih rasanya. Dan jadinya layer berikutnya yang akan nempel di kulitnya akan jauh lebih nempel, lebih oke. Di makeup pun lebih bagus kalau misalnya kulitnya udah dipersiapkan dulu sesuai sama kondisi kulitnya saat itu. Betul, berarti setelah toner ya kayak tadi kan serum baru ke krim ya yang paling terakhir. Iya, yang paling kental. Oke, taunya produk skincare yang kita pakai itu cocok di kulit kita tuh biasanya apa sih penandanya dok? Karena kan ada memang orang yang pakai skincare dia bilang nggak cocok karena ada efek kayak jadi breakouts atau beruntusan lah kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang nggak ada reaksi apa-apa tapi yang memang karena tidak instan tapi kayak lama banget. Jadi tuh mungkin akan berpikir ini sebenarnya produknya cocok nggak sih sama aku gitu kan, karena kayak nggak ada perubahan apa-apa walaupun tidak beruntusan kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen tahu aja penandanya apa. Mungkin tidak terlihat langsung tapi apakah dari dalam misalnya kayak lebih ya sekedar kenyal, dia pengen putih misalnya gitu kan, tapi ada penanda lain nggak sih yang kalau emang skincare itu cocok gitu?
Nah itu tadi kan kalau kita ngomongin skincare cocok-cocokan ya, kayak kita ngomong kan kita tahu dong, gado-gado tuh bagus loh buat kesehatan kita gitu kan ya, karena dalamnya sayuran semua. Tapi kan kembali lagi selera orang beda-beda. Saya sukanya gado-gado merek A, saya suka gado-gado merek B, saya nggak suka terlalu asin, saya sukanya yang C. Tapi prinsipnya semua gado-gado gitu kan ya. Nah demikian juga kalau kita ngomongin produk skincare, ada banyak banget pilihannya, cari yang sesuai. Jadi jangan misalnya, maaf kalau kerjanya gajinya 3 juta sebulan, terus mau pakai produk yang 10 juta satu pot. Nah itu kan jadi nggak cocok dong. Ya kan, jadi banyak hal yang mesti kita pertimbangkan dari sisi budgetnya, dari sisi ketersediaannya. Kalau misalnya saya bilang bagus, tapi mesti beli di Amerika, ya kan, jauh juga kan. Nah itu juga jadi nggak bagus produknya. Tapi secara efektivitas kita bisa merasakan bahwa memang kalau produknya tujuannya mencerahkan, itu mukanya kalau misalnya dipakai 4 minggu paling nggak, itu harus ada perubahan ya sedikit, ya pasti ada jauh lebih sehatnya. At least kalau dia belum bisa mencerahkan, dengan asumsi bahwa kita bikin atau kita kasih nutrisi ke kulit kita, itu pasti regenerasi metabolismenya udah mulai pelan-pelan ada perbaikan. Jadi memang tadi kayak dibilang sama Loren, lebih kenyal kulitnya gitu ya. Kalau pakai makeup nggak perlu tebel-tebel, udah lebih glowing, makeupnya juga nempel. Itu saya rasa yang bisa jadi targetnya, tergantung ya, setiap orang kan punya ekspektasi yang berbeda-beda, nggak sama gitu. Terus kalau misalnya produk itu tidak cocok, apakah selalu beruntusan tandanya atau ada yang lain? Rata-rata ya, nggak cocok dari segi hasil apa nggak cocok dari segi rasa, itu kan beda. Kalau misalnya dari segi hasil tadi ya kita omong, kalau dari segi rasa ya biasanya ada beruntusan efeknya. Mungkin bukan bahan aktifnya yang bikin dia nggak cocok itu istilahnya, tapi bahan-bahan tambahan lain di dalamnya, misalnya perfumnya gitu ya, atau bahan-bahan kecil-kecil, iya, pengawetnya dan sebagainya, itu juga suka bikin iritasi. Makanya sekarang kan juga banyak produk-produk yang bermunculan yang nggak pakai pengawet, nggak pakai pengharum gitu kan ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin brightening agent, kembali lagi ya, semua orang yang merasa kulitnya kusam, ngerasa kulitnya itu nggak cerah, nggak nempel makeupnya, sampai yang kulitnya flek, itu pasti mereka carinya ke brightening gitu. Gitu. Jadi memang paket Arosnya ini bisa diharapkan cukup bermanfaat untuk mencerahkan kulit, efektif. Oke. Natural Beauty Aros.